Nah, babak baru nih kian memanas setelah apa yang terjadi pada Boruto sekarang ini. Konoha dan dunia shinobi sekarang ini segalanya berubah total dan ancaman makin serius lagi semenjak Shinju bertransformasi menjadi Ego Jubi. Semua perjalanan Boruto itu bertekad untuk menyelamatkan sang guru untuk kembali lagi dan membebaskan semua orang dari jeratan akar pohon Shinju tersebut. Itulah kenapa dia sekarang kembali ke desa dan mengejarkan Sarada serta Sumire kan. Apa yang tampak pada Boruto ini pun membuat Sarada serta Sumire mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah dia menjelaskan karmanya dengan sangat jelas kepada dua wanita di sebelahnya tersebut. Mana yang akan dipilih Boruto nih? Apakah dia akan menjadi sang villain seperti sekarang ini, ataukah dia akan kembali bernegosiasi setelah Shikamaru memberinya lampu hijau jika sang Hokage ke-8 tersebut sedang berupaya untuk mempercayainya? Nah, episode Boruto Fanfiction kali ini diambil berdasarkan gambaran akhir chapter kelima nih, dan juga full cerita dalam chapter ke-6-nya nih. Duel yang segera terjadi dari sahabat lama ini kian seru lagi untuk menjadi pembuka bab terbaru di fase Konoha melakukan serangan balik. Nah, apakah Mitsuki sadar atau Mitsuki telah menyembunyikan dan membuat trik metodenya sendiri untuk membongkar keraguan-raguan dalam dirinya itu? Putra Orochimaru biasanya membuat perbedaan. Seperti yang kita tahu nih, pada bab sebelumnya Jura itu telah dipastikan membuat orang-orang menjadi target bagi para monster Ego Jubi. Naruto adalah target bagi dirinya. Kazama Matsuri menjadikan target Konohamaru, Bak menargetkan Eida, sementara Hidari menargetkan Sarada. Tentu dong, dengan mengetahui hal ini, mata-mata Konoha seperti Eida melaporkan situasinya dan akan segera diungkapkan di chapter ke-6-nya itu. Apa yang membuat Ego Jubi menarik dan sangat kuat karena mereka itu spesial, bertransformasi menjadi pribadi yang unik, ditambah kesadaran cakra code juga ada pada mereka yang juga didasari dari teknik Shinjutsu Otsutsuki Shibai. Sekarang ini episode fanfiction Boruto itu diberi judul Sang Jenius Sesungguhnya. Boruto to Blue Vortex chapter ke-6 ini dibuka dengan Hokage Shikamaru. Dari ilustrasi ini tertuliskan kalimat, sekarang seorang pemimpin negara api adalah Kage yang sangatlah jenius. Di atas panelnya tertuliskan kembalinya Boruto ke desa. Apa yang akan dikatakannya kepada Sarada? Ceritanya akhirnya benar-benar dimulai. Panel pertama adalah Shikamaru yang berbicara dengan dua tetua Konogakure lama, Koharu dan juga Homura. Di sana terjadi percakapan yang kurang lebih seperti ini. Boruto itu adalah seorang pengkhianat. Kami telah mengejar dia selepas sang Hokage itu pergi. Mengapa dia kembali lagi? Begitu tanya Homura Koharu. Di sini Shikamaru mengatakan, aku pun tak tahu kebenaran pastinya, tetapi dari hasil sejauh ini kita tidak bisa menyangka fakta bahwa Boruto menyelamatkan kita dan warga Konoha sendiri dari invasi God, tetapi dia pun juga menghilang lagi. Homura kembali melanjutkan, itu tidaklah penting apapun itu alasannya. Dengan kau harus segera melenyapkan Boruto, Shikamaru. Itu adalah masalah dengan kepercayaan pada desa daun tersembunyi, terkhusus upayanya untuk membunuh Uzumaki Kawaki. Para feodal akan benar-benar kecewa, bukan hanya tentang anggaran, tetapi kita mungkin akan membayangkan mengelola desa ini jika seperti ini. Lalu Shikamaru mengatakan, aku mengerti akan hal itu. Kemudian mereka berdua melihat Shikamaru pergi dari ruangan itu nih, sembari Koharu berkata lirih, sudah 3 tahun batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Kalau kita seperti ini bukan hanya negara api, tetapi itu juga tak akan menarik bagi desa lain. Sambil berjalan itu Shikamaru merespon mereka, aku akan kembali memberi laporan lagi, permisi. Ya, setelah itu dia tiba di ruangannya sendiri nih. Shikamaru hanya duduk di kursinya sembari memikirkan sesuatu dengan tajam khas dirinya sang jenderal perang. Lalu dia mengatakan, dapat, aku mengerti semua ini. Setiba itu nih, setelah itu Ino Yamanaka itu muncul dan mengatakan, aku menemukanmu Shikamaru. Ini dokumen penting tentang, ya benar, maaf karena kau telah mendapatkan dan merepotkanmu. Begitu tangkas dari Shikamaru. Ino kemudian berkata, untuk apa kau menggunakan itu dengan catatan misi lama ini? Kemudian sang Hokage balas berkata, well, aku hanya ingin berterima kasih Ino, kau bisa pergi sekarang juga. Ino yang curiga itu segera pergi selain memikirkan sesuatu tentang sahabatnya tersebut. Panel kemudian berfokus lagi pada Shikamaru yang mencoba memecahkan teka-teki ini. Dia kemudian memikirkan perkataan para orang-orang dengan sensor Yamanaka. Dokumen-dokumen ini hanyalah sebagai barang bukti dan alasan, bukan apa yang sebenarnya kamu cari. Dia Shikamaru hanya terdiam tak merespon mereka nih. Bahkan Shikamaru mengatakan jika percakapannya tak mau didengar oleh tipe sensor, bahkan Eida, Kawaki dan juga Amado. Dia menjelaskan
dengar, jangan bagikan komunikasi penting ini kepada siapapun, Ino. Nah kemudian ninja sensor sekaligus sahabatnya sendiri Yamanaka Ino itu meresponnya, maaf, tapi itu topik yang berbeda. Pertama, untuk semua komunikasi tidak direkam lagi sebagai aturannya. Shikamaru membalasnya, Ino, ini tentang keselamatan desa Konoha. Jika kau tak bisa mengikutinya, maka percakapan ini sudah selesai. Aku tak bisa memberitahu orang lain selain dirimu. Ino kemudian meresponnya dengan sangat kesal. Oke, fine. Jadi apa yang akan kau ingin lakukan, Shikamaru? Sebelum Shikamaru membongkar itu, panel sudah berpindah lagi di antara orang-orang ini, Kawaki, Eida, serta Daemon. Mereka mengatakan sesuatu seperti ini sebagai bahan diskusi. Kawaki yang kaget mendengar apa yang dikatakan Eida perihal ego Jubi. Apa? Kebangkitan sadar dari Jubi maksudmu? Eida meresponnya nih, kau benar, aku tidak tahu mengapa bisa seperti itu, tetapi mereka ada, dan mereka itu bertransformasi menjadi sesuatu yang spesial dan benar-benar berbeda. Kawaki melanjutkan, bagaimana dengan Code? Tidakkah dia adalah yang mengambil kontrol atas mereka itu? Eida membalasnya, Code itu lari di tempat entah kemana. Itu sudah pada tingkat yang benar-benar tak bisa dia atasi. Monster itu adalah sesuatu yang mengerikan, dan yang mengganggu adalah tujuan mereka itu bukan hanya untuk Boruto dan kau sebagai bagian dari Otsutsuki, tetapi ada yang lain juga. Nana Daime idolamu juga sebagai targetnya. Aku tak tahu mengapa, tetapi mereka itu benar-benar pergi dan menginginkan Uzumaki Naruto. Kawaki. Mendengar itu tentu Kawaki kesal, tetapi apa yang dibilang Eida belumlah selesai. Di balik keringat dinginnya itu, Eida juga berkata, dan juga dia mengincar hidupku, Kawaki. Lalu bukannya Kawaki respect kepada Eida ini yang dia incar itu, dia malah berfokus dan hanya membahas seperti ini. Mengapa mereka pergi mencari Nana Daime sama? Apa tujuan sebenarnya mereka itu? Dasar sialan. Eida hanya melihatnya, sementara itu sang adik Daemon dengan makan itu melihat Kawaki dengan sinis. Eida hanya menjelaskan lagi, aku tidak tahu mengapa, tetapi lebih lanjut Kawaki. Belum selesai Eida berbicara, Kawaki memotongnya lagi. Benar-benar gak bisa sopan ya anak. Siapa peduli, Tuhan Hokage ke-7 ada di tanganku. Siapapun orang itu, fakta bahwa menghancurkan mereka jelas tidaklah mudah. Dan disinilah Daemon berkata, woi Kawaki, selain kita bertiga, orang yang tahu Hokage masih hidup adalah Boruto dan juga Sasuke. Tidak ada yang akan percaya mereka karena mereka dianggap penjahat. Jika monster ini datang mencari Hokage, tidak akan semua orang menyadari kebohongan yang telah kau buat, kan? Well, ini berbeda denganku. Aku tidak peduli apapun yang terjadi kepadamu. Lalu Eida meresponnya, hentikan itu Daemon, jangan katakan apapun yang menakutkan. Kemudian Kawaki hanya pergi dari mereka, keluar dan meninggalkan tempat itu sembari Eida berkata, Kawaki, kemana kau akan pergi? Dia meresponnya gini, jangan ganggu aku, inti saja, jika kau ingin tahu sendiri, lihatlah saja. Dia Eida hanya memandanginya dengan senrigan itu, sementara Kawaki berjalan keluar pintu dengan menggunakan jaket khasnya. Tiba-tiba di samping itu ada seseorang familiar yang kita kenal, ya, Mitsuki sang Sanin. Nah, Kawaki berkata seperti ini dan cukup kesal dengan Mitsuki yang selalu saja mengikutinya. Setiap salah satu dari mereka ini selalu saja merepotkan. Lalu Mitsuki berkata, itulah misiku, pengawasan kau dan juga Eida. Jika ini tentang keluhan yang sama seperti ini, katakan saja pada Hokage ke-8. Lalu Kawaki meresponnya, jangan menyalahkan orang lain atas ini, kau selalu saja menjadi penguntit, Mitsuki. Setelah itu tiba-tiba saja panel berganti di bawah pohon yang rindang itu, tepat di mana Sarada Sumire dikejutkan dengan kedatangan Boruto. Mereka di sana sedang berdiskusi, Sarada duduk di sampingnya sementara Sumire berada di depannya. Di sisi lain Sarada juga melihat Boruto menjadi sekeren ini nih. Dia pun mengingat adegan saat pertama kali reaksinya membelik Boruto melihat kedatangannya kan. Dia mengeluarkan keringat dingin nih, sembari malu sendiri atau mungkin dia memang ada rasa dengan Boruto tuh. Munus. Disinilah Sarada mengatakan, aku hanya berpelukan karena emosi, tapi aku tidak tahu apa yang seharusnya aku katakan sekarang. Di sini ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Lihatlah itu, Sumire memandanginya juga dengan perasaan canggung. Dia kemudian mendekati Boruto dan berkata, ya sudah 3 tahun ya Boruto-kun, aku senang kau terlihat baik-baik saja. Dia Boruto meresponnya, ya kau juga ketua kelas, kau juga Sarada yo. Padahal aku tidak mengharapkan dirimu tiba-tiba melompat kepada aku. Lihatlah ekspresi canggung Sarada teman-teman. Dia kemudian berteriak, ini karena aku sangat khawatir kepadamu bodoh. Aku tahu, aku sangat senang kalian berdua baik-baik saja. Begitu yang diucapkan pada Boruto pula. Kemudian Sumire berkata lagi,
Tapi Boruto-kun, apa kau beneran oke berada di tempat seperti ini? Dia kemudian berkata nih, aku harus menjaga cakraku agar tetap menghilang. Aku tidak punya resiko ditemukan oleh tim deteksi sensor, tetapi aku akan diperlihatkan dan diperhatikan oleh Kawaki, cepat atau lambat. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Wah, gila, keren juga ya. Ternyata Boruto itu menyembunyikan cakranya loh teman-teman. Memang Otsutsuki itu selalu mengesankan. Dia kemudian menjelaskan lagi, aku datang ke sini untuk berbicara tentang guruku, untuk memberitahu Sarada tentang Uchiha Sasuke, ayahmu juga. Apa yang terjadi dengannya? Jawab cepat Sarada yang agak kaget tuh. Sumire di sini hanya mendengarkan. Lihatlah ekspresi Boruto itu teman-teman. Dia menunduk dan berkata, guruku Uchiha Sasuke diserap oleh ekor 10 Jubi. Dams, Sarada dan Sumire kaget mendengarkan hal itu. Belum selesai percakapan itu terjadi nih, situasi mendadak berubah ke panel antara Kawaki dan Mitsuki tadi yang dilanjutkan. Di sana Kawaki tampak menatap serius, sementara itu Mitsuki terus berjaga dan sepertinya akan melakukan sesuatu. Sesaat Kawaki sadar, dia di sini, aku merasakannya. Boruto itu ada di sini. Lalu Mitsuki yang sudah bersiap akan momen ini tiba-tiba mengeluarkan ularnya dari balik tangan tersebut. Apa yang akan dilakukannya? Nah, tunggu nih, panel kembali lagi pada Sarada teman-teman. Dia kaget dan berkata, diserap gimana maksudmu? Apa kau berbicara mengenai akar pohon? Itu benar Sarada, guruku mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangkal dia melakukan itu karena untuk melindungiku. Sarada dan Sumire keringat dingin mendengarnya nih. Di saat itulah Sumire berkata, Boruto, di desa sebenarnya banyak orang yang diserang oleh Sumiya Kagot dan menjadi sebuah akar pula. Apa itu semuanya? Aku tidak bisa percaya orang lain selain Otsutsuki yang sudah memakannya. Disinilah Boruto menjelaskan lagi. Ini adalah keberadaan ekor 10 dan hanya untuk memakan cakra. Dengan nalurinya siapapun yang akan menjadi targetnya, mereka akhirnya akan menghadapi dan memakan Otsutsuki pula. Nah, kemudian cakra itu akan membuat ekor 10 menjadi pohon ilahi. Itulah bagaimana seharusnya terjadi di masa lalu. Sarada yang mendengarkan itu merespon, masa lalu maksudmu? Boruto menjelaskannya lagi. Untuk beberapa alasan mereka sudah berkembang menjadi Shinju. Percakapan itu terhenti karena panel di chapter ini langsung berpindah lagi ke markas Hokage ke-8 dan mereka tim sensor mendapatkan informasi setelah Mitsuki menghubungkan ke Shikamaru, Tuan Hokage ke-8. Mendengarkan itu tim sensor langsung garcep nih, hubungkan Mitsuki dengan Hokage ke-8 segera. Disinilah dia berkata, Mitsuki, ini aku, apa yang kau dapatkan? Boruto sudah di sini, sekarang di tempat lain dalam desa ini. Kawaki merasakan cakranya. Shikamaru yang menatap tajam itu kemudian berkata, bagaimana dia tidak tertangkap oleh tim pendeteksi? Dia bisa menghilangkan cakranya seperti Kawaki pula ya. Nah, itu jadi lebih menarik. Mitsuki kemudian berkata lagi, dia mungkin berada di selatan desa ini. Katakan ini kepada Eida agar kita bisa mendapatkan tempat yang tepat. Lalu Shikamaru bergegas meresponnya, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Mitsuki merespon seperti ini, aku yang akan pergi ke sana. Boruto bisa merasakan kedatangan Kawaki juga. Jika dia mendekat, dia akan perhatikan dan sadar akan hal itu. Dia tidak baik dalam hal melacak Boruto. Dan lihatlah itu teman-teman, Mitsuki ternyata membuat Kawaki itu pingsan karena ular yang dikeluarkan tadi itu dibuat untuk berjaga-jaga dan berhasil menggigit leher Kawaki loh. Wow, luar biasa sih si Mitsuki ini. Apa yang akan dia lakukan? Kemudian Mitsuki hanya berkata seperti ini, cepat segera identifikasi itu Tuan Hokage. Aku tidak ingin dia melarikan diri kali ini. Shikamaru yang tidak memikirkan apa yang diberikan Mitsuki ini atas informasinya, panel tiba-tiba malah berganti lagi ke Boruto, Sarada dan juga Sumire. Di sini ternyata Boruto melanjutkan percakapan terkait Shinju dan derita Sasuke itu. Dia berkata, mereka bertransformasi menjadi Shinju. Apa maksudmu? Saut Sarada. Dia Boruto menjelaskan, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi cakra Code itu mungkin sudah mempengaruhinya melalui para Sumiyaka yang kalian juga sudah tahu kemarin itu. Code itu bukanlah seorang Otsutsuki, tetapi dia memiliki karma yang juga dari Ishiki Otsutsuki. Itu sendiri adalah aspek dari seorang Otsutsuki. Tidak mengejutkan jika itu memiliki pengaruh yang signifikan kepada para perubahan transformasi Jubi sendiri. Tiba-tiba di tengah perbincangan itu ada yang memanggil, Boruto. Lihatlah nih, dia kaget dan bersiap akan sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah teknik transmisi pikiran tubuh. Jawab tanya berbicara. Boruto sadar bahwa itu adalah suara Shikamaru. Biarkan aku berbicara dulu. Percakapan ini bukan dari tim pendeteksi. Ini hanya melalui bantuan Ino Yamanaka sendiri. Ini tidak resmi dan tidak akan dicatat. Lihatlah itu reaksi Sumire dan Sarada. Boruto, apa kau mendengarkan itu? Dia Boruto meresponnya seperti ini. Kau sekarang adalah Hokage ya?
Apa kau baik-baik saja menyelibat seperti ini? Dia Shikamaru mengatakan, ya, beberapa orang memanggilku seperti itu sekarang, tapi itu hanya tentatif saja. Aku belum resmi menjadi seorang Hokage. Jujur aku tak berbicara tentang itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bersiaplah dan segera larilah dari sana. Seseorang akan datang untuk mendapatkanmu. Boruto kaget akan sikap dari Shikamaru yang sepertinya menyadari sesuatu dan ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya langsung darinya. Tentu Boruto paham betul seperti apa pikiran jenius penasihat ayahnya itu. Tetapi dia juga bersiap dan berterima kasih pada Shikamaru karena seseorang datang dan dia tahu siapa itu. Seiya Just. Ya, betapa kagetnya Sumire dan Sarada, sosok ular besar melilit Boruto dengan sangat cepat. Ular tersebut ingin memangsanya, tetapi Boruto berhasil mengeluarkan Kusanaginya untuk terbang. Entah itu Kusanagi itu bergerak sendiri seperti teknik Orochimaru atau gimana nih. Yang jelas dengan sangat cepat Boruto menggunakan segel sebisanya untuk menggunakan teknik yang serupa dengan milik gurunya Ameno Tejikara Rinnegan, tetapi versinya sendiri dengan Flying Raijin. Dengan sangat serius itu Boruto akhirnya berteriak, Flying Thunder God Teknik Hiraishin no Jutsu. Dia malah tak berpindah posisi nih. Boruto hanya menggunakan segel pada Kusanaginya untuk berpindah dan mendapatkannya. Itu benar-benar Minato banget sih asli. Teknik terbang dewa petir. Setelah itu Boruto menampak tanah dan melihat ke belakang bahwa seseorang di balik pohon dan di belakang Sumire sudah berada pada mode mengerikan Sage mode ularnya. Ya, dialah sahabat terbaiknya sendiri, Mitsuki Sang Sanin. Pertarungan macam apa nih jika Mitsuki gunakan Sage mode sempurnanya ini? Mitsuki, kita akhirnya bertemu lagi pula, Boruto. Nah, saut menyahut antara dua sahabat lama itu bertemu, teman-teman. Disinilah Mitsuki mengatakan lagi, aku sudah menunggumu untuk momen seperti ini. Sarada kemudian berteriak, tunggu Mitsuki, dengarkan kita dulu. Dia hanya merespon sedikit nih, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan pada orang ini, tetapi pergilah dari sini Sarada. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku dengan mudah jika sudah di mode ini, benar bukan? Dibarengi dengan teriakan Sarada nih, Mitsuki, di sana dia mengeluarkan ledakan ular tersebut dari aura Sage-nya. Para ular tersebut melesat untuk menyerang Boruto nih, tapi bukan Boruto namanya jika dia tidak bersiap kali ini. Dia menggunakan teknik petirnya yang digabungkan dengan Kusanagi miliknya. Nah, para ular tersebut tertebas petir Boruto. Mitsuki tentu menyadari itu. Dia akhirnya gunakan teknik rahasia Hidden Shadow Snake Hand. Boruto melompat merasakan sesuatu keluar dari tanah di atap para ular besar Mitsuki itu, teman-teman. Sementara Boruto yang terbang. Luar biasa bukan? Mitsuki hanya memandanginya dan berkata, "Cih, dasar Otsutsuki." Boruto kemudian sambil terbang itu menggunakan Kusanaginya untuk bersiap. Dia berteriak dari atas, Sarada, aku berjanji akan menyelamatkan guruku sekaligus ayahmu dan juga semua orang yang terjebak dalam akar pohon tersebut. Dan juga Boruto memandangi seseorang ini, tetapi dia kemudian tidak jadi menyerang. Tidak, aku akan kembali lagi. Boruto terbang menjauh dari desa sementara Sarada dan Sumire memandanginya dari bawah. Kalian pikir nih orang yang juga akan diselamatkan Boruto tak lain itu adalah sahabat terbaiknya sendiri yang tengah terpengaruh dan berjumpa dengannya malah menyerangnya itu. Siapa lagi kalau bukan Mitsuki? Lihatlah itu di bawah Mitsuki yang masih dalam mode Sage itu tiba-tiba ular kecil muncul di tubuhnya. Apakah dia menempelkan ular tersebut pada Boruto dan berhasil ya? Karena biasanya Mitsuki ini juga jarang gagal loh. Ketika dua orang hebat ketemu satu sama lain, ya tuh gini ceritanya. Yang penting informasi dulu didapatkan ya. Tetapi informasi seorang yang mungkin juga akan diselamatkan Boruto lebih dulu bisa jadi malah Shikamaru. Kenapa? Karena Boruto yang masih terbang menjauh itu kemudian berkata lagi pada Shikamaru, jika kau memiliki apa yang ingin kau katakan denganku, kau seharusnya mempersiapkan agar kita tidak terganggu seperti itu tadi, Mr. Hokage ke-8. Ya, Shikamaru akhirnya berkata, Konoha berpikir bahwa mereka harus membunuhmu apapun yang terjadi. Bukan hanya desa, tetapi keputusan dari negara api secara umum. Aku menghentikan Mitsuki sebagai Hokage itu bukanlah pilihan yang masuk akal. Lalu Boruto meresponnya, jadi kau mencoba membantu ya? Apa yang akan kau ingin lakukan? Shikamaru meresponnya nih, ada hal yang bisa aku lihat dan aku lakukan karena aku adalah Hokage. Aku tidak bisa membantumu secara publik, tetapi aku bisa memberi kekuatan kepadamu dengan metodiku tersendiri. Dalam hal ini aku membutuhkan bantuanmu. Boruto meresponnya juga, itu tidaklah masuk akal. Shikamaru berkata lagi, dengarkan dulu, bukankah kau sebenarnya adalah Uzumaki Boruto? Ino Yamanaka shock mendengar hal itu nih. Sementara Boruto juga kaget Shikamaru mengetahuinya. Dia kemudian melanjutkan lagi, aku benar-benar tidak bisa menerima genjutsu ini lagi. Kenapa aku bahkan mengatakan hal itu? Itu adalah sesuatu yang tidak aku pertimbangkan sebelum mendengarkan cara Amado.
Kemungkinan kenanganku sendiri juga bisa palsu. Ino yang mendengarkan itu hanya bisa berkata, ini hipotesa yang gila dari Shikamaru. Apa yang dia lakukan? Shikamaru masih melanjutkan lagi nih. Tapi penjelasan ini akhirnya sampai di sini. Kawaki dan Boruto, jika kau berganti peran masing-masing, kita akan dapat mencapai titik komprehensi penuh. Lalu Ino berkata lagi, apa yang sedang dia bicarakan? Apakah ini serius? Shikamaru kemudian berkata nih, aku ingin mendengar jawaban darimu langsung, Boruto. Disinilah Boruto turun ke tanah dari terbangnya itu di dedaunan pohon itu. Dia kemudian terlihat fokus dan dia berkata, aku cukup jauh dari desa ya. Kawaki tak akan bisa merasakan cakar keberadaanku lagi. Berapa lama percakapan ini akan berakhir? Shikamaru menjelaskan, untuk Kino seharusnya dia mampu mencapai 100 km desa. Apa yang salah? Maaf, ada gangguan lagi di sini. Tapi aku mendapatkan gangguan kecil yang serius. Nah, luar biasa nih. Ternyata ular Mitsuki itu muncul di baju Boruto loh. Benar-benar seperti dugaan kita nih. Mitsuki itu sulit gagal untuk mendapatkan titik pelacakan seperti ini dan informasi. Dia sangatlah brilian. Dia bahkan masih dalam bentuk Sage modenya dan berlari dengan super cepat mengejar Boruto sendiri. Boruto hanya berkata seperti ini. Oke, baiklah. Itu akan menjadi sedikit lebih kasar, sahabatku Mitsuki. Dua orang sahabat bertemu untuk adu kekuatan. Siapa yang akan menang atau siapa yang akan sadar? Panel akhir berbunyi seperti ini. Mitsuki, member dari tim 7 lama, telah mengejar dengan tepat dan juga cepat. Pertarungan yang tak terhindarkan sekarang dimulai. Nah, ke depan episode fanfiction itu akan sangat seru nih jika dimulai lagi dengan ending bagaimana kelanjutan Mitsuki ke depannya. Reaksi bagaimana Shikamaru memainkan peran signifikan yang hampir menipu kita semuanya dengan trik dan juga data-data untuk membongkar kebohongan Kawaki akibat dari manipulasi genjutsu besar dari serangan Eida omnipoten. Lalu bagaimana pula persiapan desa ketika Eigujubi itu mulai menyerang? Oke, to be continued.